Pada suatu malam yang gelap, di kaki Gunung Merapi yang dikenal dengan keangkerannya, ada sebuah desa kecil yang terletak di pinggir hutan. Warga desa sudah lama tahu bahwa hutan Merapi bukanlah tempat sembarangan. Mitos tentang sosok makhluk misterius yang sering disebut sebagai genderuwo telah turun-temurun diceritakan oleh orang tua kepada anak-anak mereka sebagai peringatan. Genderuwo, sosok besar berbulu lebat dan berwajah menyeramkan, konon sering muncul di malam hari untuk menakut-nakuti orang yang berani memasuki hutan. Suatu malam, Adi, seorang pemuda berusia 22 tahun, memutuskan untuk menjelajahi hutan Merapi. Keinginannya bukan hanya untuk membuktikan bahwa cerita-cerita tersebut hanyalah mitos belaka, tetapi juga karena rasa penasaran yang tak bisa ia tahan. Ia ingin merasakan sendiri suasana hutan di malam hari. Dengan membawa sebuah senter dan perlengkapan sederhana, Adi melangkah ke dalam hutan yang sudah mulai gelap. Saat pertama kali melangkah masuk, Adi merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Suara-suara alam, seperti desiran angin dan suara binatang malam, terdengar jelas di sekelilingnya. Namun, ada satu suara yang berbeda dari biasanya. Suara gemerisik dedaunan, seperti ada yang bergerak di antara pepohonan. Adi berhenti sejenak dan menatap sekeliling. Tidak ada apa-apa. Ia pun melanjutkan langkahnya, menyusuri jalan setapak yang semakin sempit. Hutan semakin gelap dan Adi mulai merasakan kegelisahan di dalam dirinya. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah berat di belakangnya. Langkah-langkah itu teratur, namun cukup keras untuk terdengar meskipun angin mulai bertiup kencang. Adi menoleh, namun tidak ada apa-apa di belakangnya. Ia hanya melihat pohon-pohon besar yang tampak seperti bayangan hitam. Tapi saat ia melangkah lagi, terdengar suara itu semakin mendekat. Langkah itu semakin jelas dan semakin berat, seakan ada sesuatu yang mengikutinya. Hatinya mulai berdegup kencang. Adi mempercepat langkah, berharap bisa keluar dari hutan sebelum sesuatu yang aneh terjadi. Namun semakin ia berlari, suara langkah itu semakin dekat, seakan mengejar. Lalu, di antara pepohonan yang rapat, sebuah bayangan besar muncul. Sosok itu tinggi, berbulu lebat dengan wajah yang sulit dikenali karena tertutup oleh bayangan gelap. Matanya berkilat-kilat seperti bara api, menatap tajam ke arah Adi. Adi terpaku, kakinya tidak bisa bergerak. Suara napas yang berat terdengar dari makhluk itu, seperti suara geraman yang mengerikan. Pada saat itu, tubuh Adi seperti dibekukan oleh rasa takut yang luar biasa. Ia merasa seolah-olah waktu berhenti. Ketika makhluk itu bergerak mendekat, Adi akhirnya bisa menggerakkan kakinya dan lari sekuat tenaga. Suara langkah besar itu terdengar mengikuti dari belakang, semakin cepat dan semakin dekat. Adi tidak berani menoleh lagi. Ia berlari tanpa arah, berharap bisa menemukan jalan keluar. Tetapi hutan yang gelap dan pekat membuatnya kehilangan arah. Setiap langkah terasa berat dan jantungnya berdetak semakin kencang. Tak lama kemudian, sebuah suara bergemuruh terdengar di belakangnya, seperti raungan yang menggetarkan udara. Adi terus berlari, namun kali ini ia merasakan udara yang semakin dingin, seperti ada sesuatu yang menghalangi jalannya. Di hadapannya, sebuah sosok besar, gelap, dan menyeramkan muncul lagi. Wajahnya penuh amarah, dengan mata merah menyala. Itu adalah Genderuwo, sosok yang selama ini hanya terdengar dalam cerita. Adi pun akhirnya jatuh ke tanah, terjatuh karena kakinya yang lelah dan ketakutan. Apakah ini akhir dari petualangan Adi di hutan Merapi? Atau ada sesuatu yang lebih mengerikan menunggu di depan sana? Adi tergeletak di tanah, tubuhnya gemetar hebat. Napasnya memburu, dadanya naik turun dengan cepat. Di hadapannya, sosok Genderuwo berdiri tegap, menjulang seperti raksasa dengan bulu hitam lebat yang berkilauan terkena cahaya bulan samar. Matanya yang merah menyala menatap lurus ke arahnya, seolah menusuk langsung ke dalam jiwanya. Ketakutan menguasai Adi, tetapi ia tahu bahwa jika ia tetap diam, kemungkinan besar hidupnya akan berakhir di tempat ini. Perlahan, dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia mencoba merangkak mundur. Namun, sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, sebuah suara berat dan dalam menggema di udara. Kau tidak seharusnya ada di sini. Suara itu datang dari segala arah, menggema di dalam kepalanya. Adi membeku. Ini bukan hanya suara biasa. Suara itu terdengar seperti bisikan sekaligus raungan yang berasal dari dalam kegelapan. Tiba-tiba, Genderuwo itu mengangkat tangannya yang besar dan berbulu. Dalam sekejap, angin kencang berhembus, membuat daun-daun berjatuhan dan pepohonan bergoyang hebat. Adi menutup matanya, merasakan dorongan angin yang kuat seolah hendak menelannya. Ketika ia membuka matanya kembali, Genderuwo itu sudah menghilang. Hutan kembali sunyi.
Tapi ketenangan itu hanya sesaat. Dari balik pepohonan terdengar suara tawa yang menyeramkan. Bukan satu suara, tetapi banyak. Seperti ada beberapa makhluk yang bersembunyi, mengintai dari dalam kegelapan. Adi merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Dengan cepat, ia bangkit dan berlari ke arah yang ia harapkan sebagai jalan keluar. Namun semakin jauh ia berlari, semakin aneh suasana hutan. Jalanan yang sebelumnya ia kenal, kini terasa berbeda. Seolah-olah hutan telah berubah bentuk, menjebaknya dalam labirin tanpa akhir. Dan yang lebih mengerikan, suara langkah itu kembali terdengar. Tetapi kali ini bukan hanya satu. Mereka mengikutinya. Adi berlari sekuat tenaga, menembus kegelapan, menabrak ranting-ranting dan akar pohon yang menjulur di tanah. Namun tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh bahunya. Ia menoleh dengan cepat, tetapi tidak ada apa-apa di belakangnya. Lalu suara itu muncul lagi. "Jangan mencoba melarikan diri. Kau sudah menjadi bagian dari kami." Adi merasakan sesuatu yang tak kasat mata merayap di kulitnya, seperti tangan-tangan tak terlihat yang mencoba menariknya ke dalam kegelapan. Tubuhnya melemah, kakinya terasa berat. Sebuah kabut pekat mulai menyelimuti hutan, membuatnya sulit bernapas. Dalam kepanikannya, ia melihat sebuah cahaya redup di kejauhan. Tanpa berpikir panjang, ia berlari ke arah cahaya itu. Semakin dekat, semakin terang cahaya tersebut. Hingga akhirnya, ia mendapati dirinya berdiri di depan sebuah pondok tua yang terlihat sudah lama ditinggalkan. Namun sesuatu terasa aneh. Pintu pondok itu setengah terbuka, dan di dalamnya Adi bisa melihat sosok bayangan berdiri. Bayangan itu tidak bergerak, tetapi matanya yang bersinar merah menyala dalam kegelapan. Sebelum Adi bisa bereaksi, suara genderuwo kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. "Masuklah, atau mereka akan menangkapmu." Adi harus memilih. Tetap di luar dan menghadapi makhluk-makhluk yang mengejarnya, atau masuk ke dalam pondok dan menghadapi sesuatu yang tidak ia ketahui. Dengan napas terengah-engah, ia menatap pintu pondok yang terbuka lebar. Lalu, ia melangkah masuk. Dengan tubuh yang masih gemetar, Adi melangkah ke dalam pondok tua itu. Udara di dalamnya terasa lebih dingin daripada di luar. Aroma tanah basah dan kayu lapuk memenuhi ruangan gelap itu. Cahaya bulan yang masuk melalui celah-celah dinding kayu hanya cukup untuk menerangi sebagian kecil ruangan. Namun, ada satu hal yang langsung menarik perhatian Adi. Sosok yang tadi ia lihat dari luar kini berdiri di pojokan, masih dalam bayang-bayang. Matanya yang merah menyala menatap lurus ke arahnya. Namun, semakin lama Adi menatapnya, ia mulai menyadari sesuatu yang aneh. Sosok itu bukan genderuwo. Itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut panjang kusut dan jubah hitam yang terlihat lusuh. Kulitnya pucat seperti tak pernah terkena sinar matahari, dan matanya yang merah menyala seolah bukan milik manusia biasa. Lelaki itu tersenyum samar. "Akhirnya, kau datang." Adi merasakan tubuhnya menegang. Apa maksud lelaki itu? Apakah dia bagian dari makhluk-makhluk yang mengejarnya? Namun, sebelum Adi sempat berbicara, lelaki tua itu mengangkat tangannya. Seketika, ruangan pondok yang semula gelap mulai berubah. Dinding kayu lapuk tampak bergetar, dan bayangan-bayangan hitam mulai muncul di sekelilingnya. Lantai kayu berderit keras, seakan ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Adi mundur selangkah, jantungnya berdetak kencang. "Tidak ada waktu," kata lelaki tua itu dengan suara parau. "Jika kau ingin hidup, dengarkan baik-baik." Adi hanya bisa diam, menahan napasnya. Lelaki itu mendekat, menatapnya dengan tajam. "Hutan ini bukan sekadar hutan. Ini adalah tempat di mana dunia manusia dan dunia mereka bertemu. Kau telah melewati batas yang seharusnya tidak boleh dilanggar." Adi menelan ludah. "Mereka sudah menandaimu," lanjut lelaki itu. "Jika kau tidak segera pergi dari sini, kau tidak akan bisa kembali ke dunia manusia. Kau akan menjadi bagian dari mereka." Kata-kata itu menggema di kepala Adi. Menjadi bagian dari mereka? Apakah itu berarti ia akan berubah menjadi makhluk seperti genderuwo? Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari luar pondok. Suara langkah berat dan geraman yang menggetarkan udara semakin mendekat. Bayangan-bayangan hitam di dalam pondok mulai bergerak liar, seolah merespons kehadiran sesuatu yang lebih besar. Lelaki tua itu segera meraih sebuah kantong kain dari meja kayu di dekatnya. Ia membuka kantong itu dan mengeluarkan segenggam tanah hitam bercampur dedaunan kering. Dengan cepat, ia menaburkannya ke lantai, membentuk pola lingkaran aneh di sekeliling Adi. "Jangan keluar dari lingkaran ini, apapun yang terjadi," ucapnya dengan nada mendesak. Adi ingin bertanya lebih banyak, tetapi suara geraman dari luar pondok semakin keras.
Sesuatu yang besar sedang mendekat. Lelaki tua itu menatapnya sekali lagi. Jika kau ingin selamat, kau harus melakukan satu hal. Jangan biarkan mereka menyentuhmu. Jika mereka menyentuhmu, kau akan menjadi bagian dari kegelapan selamanya. Pintu pondok tiba-tiba bergetar keras, seperti dihantam oleh sesuatu yang luar biasa besar. Bayangan hitam di dalam ruangan berputar semakin liar, dan udara menjadi lebih dingin. Adi hanya bisa berdiri di dalam lingkaran itu, menahan napas, berharap semua skisnya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Namun, ketika pintu pondok akhirnya terbuka dengan suara berdak, tahu benar mimpi buruk dari pasca dimulai. Pintu pondok itu terhempas dengan keras, menciptakan suara yang menggema di seluruh ruangan. Angin dingin berhembus masuk, membawa serta aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih mengerikan, bau busuk seperti daging membusuk. Adi menahan napas. Matanya membelalak ketika melihat sosok yang berdiri di ambang pintu. Genderuwo itu kini tampak lebih besar, lebih menyeramkan. Matanya yang merah membara menatap tajam ke arah Adi, sementara tubuhnya yang berbulu gelap tampak bergetar, seolah tak sabar untuk menerkamnya. Dari balik makhluk itu, bayangan-bayangan lain mulai bermunculan, bergerak seperti kabut hitam yang hidup. Lelaki tua yang berdiri di dekat Adi tetap tenang. Ia menggenggam kantong kainnya erat-erat dan mulai melantunkan sesuatu dengan suara lirih. Sebuah mantra dalam bahasa yang tidak Adi mengerti. Genderuwo itu menggeram marah. Dengan satu hentakan kakinya yang besar, lantai pondok bergetar. Bayangan-bayangan hitam di dalam ruangan semakin liar. Mereka merayap di dinding, merambat ke lantai, dan mencoba menembus lingkaran perlindungan yang dibuat lelaki tua itu. Mereka tidak bisa masuk ke dalam lingkaran ini, bisik lelaki tua itu. Tapi perlindungan ini tidak akan bertahan lama. Adi merasa tubuhnya semakin lemas. Ketakutannya mencapai puncak. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku bisa keluar dari sini? Tanyanya dengan suara gemetar. Lelaki tua itu menatapnya dalam-dalam. Ada satu cara, katanya. Tapi itu berisiko. Kau harus kembali ke dunia manusia sebelum fajar menyingsing. Jika kau masih di sini setelah matahari terbit, kau akan menjadi bagian dari mereka. Tidak ada jalan kembali. Adi menelan ludah. Lalu bagaimana caranya? Lelaki tua itu mengambil segenggam tanah dari kantongnya dan menaburkannya ke udara. Seketika, udara di sekitar mereka berubah, seolah-olah dunia itu bergetar. Di tengah-tengah ruangan, sebuah bayangan mulai terbentuk. Sebuah celah tipis yang berkilauan, seperti tirai yang memisahkan dua dunia. Itu adalah gerbang antara dunia ini dan dunia manusia, jelas lelaki tua itu. Tapi untuk melewatinya, kau harus fokus. Jangan biarkan ketakutan menguasaimu, karena jika kau gagal, mereka akan menangkapmu. Adi menatap celah itu. Jantungnya berdegup kencang. Di belakangnya, Genderuwo itu mulai melangkah lebih dekat. Bayangan hitam yang mengelilinginya semakin mendekat, berusaha masuk ke dalam lingkaran. Suara geraman mereka semakin keras, menggetarkan udara. Lelaki tua itu menatapnya sekali lagi. Sekarang lari! Tanpa berpikir lagi, Adi mengerahkan seluruh tenaganya dan berlari menuju celah itu. Saat ia melangkah keluar dari lingkaran perlindungan, ia merasakan hawa dingin yang luar biasa menyelimutinya. Bayangan-bayangan itu langsung bergerak cepat, mencoba meraih tubuhnya. Tangan-tangan hitam yang menyeramkan hampir menyentuhnya. Namun sebelum mereka berhasil, Adi menerjang masuk ke dalam celah itu. Seperti tersedot oleh kekuatan yang tak terlihat, tubuhnya ditarik ke dalam kegelapan. Pagi yang sunyi. Ketika Adi membuka matanya, ia menemukan dirinya tergeletak di tepi hutan. Tubuhnya berlumuran tanah dan dedaunan kering. Langit sudah mulai terang. Cahaya matahari pagi menyapu pepohonan, membuat embun di daun-daun berkilauan. Ia mengerjap, masih bingung. Apakah itu hanya mimpi atau benar-benar terjadi? Namun ketika ia duduk dan melihat ke tangannya, dadanya langsung berdebar kencang. Di pergelangan tangannya ada bekas hitam berbentuk lingkaran, seperti tanda yang terbakar di kulitnya. Tanda dari mereka. Tanda bahwa hutan itu masih mengawasinya. Dan mungkin suatu saat nanti mereka akan datang menjemputnya kembali.